napa arane wis dipelajari karo ilmu-ilmu agama. Lah teng pesantren ngeten kan sebenarnya wis dipelajari. Cara berbakti terhadap orang tua sampun, cara berbakti kalih napa jenenge koncone sampun, cara berbakti kalih tanggane niku juga sampun. Makanya terkadang kalau sampai rumongso anak sampean terkadang kok durung punya akhlakul karimah, dan niku mungkin dorongan dari orang tua niku kurang. Niku saya sebenarnya sama kula ngoten niku. Makanya bener-bener abang kalipun kula iku tak damel contoh nggih teng mriku niku. Hak niku. Makanya nek saiki niku ya Allah. Nek saiki niku mawon wis cara anakku gak ana semani bantah niku mboten ono. Mboten ono. Ngoten. Hak niku mboten ono. Nek saiki niku koyo dhewe nyapa kalipun kula. Bingung duit. Ngoten lho. Bingung duit. Apa ibu kula bingung duit. Anak niku mau krungu wonten tok segar. Walaupun anak itu gak ada sendiri duit, tapi muninya nak ditekoni gak ada duit, Bu. Gak ada duit. Pemohon anak kula mondok ngeten iki. Mbak kula anak juga mondok ning Jawa. Nduk sakune dienggo anake wis enten kok kathah. Hak niku. Gak ono sing muni sambat kambek wong tuane. Iya mak, bulan-bulan iki pancen ora duwe duit, mboten ono. Niku. Tak ditekoni ditelepon karo ibu Nduk, awakmu wis mangan, sampun wis sarapan, sampun. Mangan kambek apa, Bu? Ya lha Bu, kula niku saking katahe rawuh niku ngantek bingung, padahal mau saya bening tok. Bingung jawabe ngeten. Nganu Bu kula niku mangane sate nggih enten, niki nggih wonten iwak nila, sambel nggih wis ono. Lha iku pepek malahan. Nggih Bu, lha saking katahe dadi bingung mangane, padahal ning jero niku namung sambel terasi karo bening tok. Tapi ngomong ambek wong tuane. Oh enak-enak. Hak nih, karena apa? Memang kabeh wong tua nggak mau mengucapkan perkara-perkara sing membuat beban kalian yang sempah nih kumpul dan turun. Selain pertama itu didikan agama, nomor loro ngerti perjuangan orang tua terhadap anaknya itu memang benar-benar luar biasa. Betul. Makanya sampai itu masuk keluar cerita itu apa? Jenengan aja sampai goyang. Mondoknya anak itu sampai goyang. Lalu apa? Hasilnya sok sekepek sok iyo sampai dhewe. Ngoten. Anak sing bakti kabeh wong tuane sok sing ngrasakne nggih sampean. Makane pun bolak-balik kula niku ngomongnya paling kali panjenengan. Anak iki lak sampean saiki cek kuat-kuate. Sampai nyeneni ya cek kuat-kuate. Sampai orang duwe duit sampai ya cek iso golek duit. Cek kuat sampai cek gagah. Anak nakal sama cik iso sampai sabet sampai seneni sampai cik kuat. Tapi dia juga kudu ilang. Karena bahwa suatu saat awake dhewe wis ora kuat golek duit, wis ora kuat mangan dhewe. Niku sing dibutuhne sapa wis? Anak sing saleh tur salihah. Sama sok tuwek pun mboten tak golek duit ngono. Lah saiki dikek duit seneng, tapi sok awis tuwek wis gak tak seneng duit ngono. Yakin ini. So umpamane sampai gak iso nglakoni Gusti Allah dikek wis dayek sampai dayek ora mati-mati. Umpamane. Niku lho. Anak sampe sugih-sugih tapi gak ono seperti akhlakul karimah. Sama dibuat ini wis yang tak bayar. Sama kesepian lho. Di masa tuane panjenengan sama kesepian. Sama dengan berharap wis gak usah mondok wis anakku wis tak ngono kabeh, tak kerja kabeh. Misale ngono lho ya. Wis tak kerja kabeh. Engko aku kan tuweke penak wis kali jalan-jalan duit. Sampe lo tenangan-nangane. Mungkin kalau keyakinane sampean pengen sugih nek sampean sugih, tapi akhlakul karimah yang mboten gadah. Sampean tuwek gak iso apa-apa dikene panti jumbo misale anake sampean tak tau ngindangi yang penting duwite moro, kesepian lho panjenengan. Galingan putu siji layu-layu. Hak nih. Ono niku tak cerita teng pondok sate pondok kulon bahkan kanca kula. Asal masale omah iku yo elek, dhek duwe anak telu. Di saat waktu niku anak iku pengen ngaji, tapi karo mama iku kon kerja kabeh. Ngoten. Hasil iso bangunke mama iku omah. Hasil orang memakai keyakinan orang tua seperti itu. Bahasa sasen gawe omah lah 3 tahun. Sing lanang niku mentengi wong wedok loro. Sing wedok-wedok ditengi
kanggo wong lanang liya. Mumet. Stres ya, krono wis posisine ngoten iku sakit-sakitan lah mamae. Basa wis mosok sakit-sakitan, omah sing apik niku dienggo rebutan karo anake, mama iku dibuat digawekne gedhe cilik ning ngarepan omah ngono kon golek duit dadi dagang duit. Dagang apa jenenge es 500-an iku mbiyen waktu kula jaman tesih teng pondok. Wis ana sing ngopeni, iki mamaku wis mangan apa durung, iki mamaku iki lara apa enggak, wis ana sing ngakoni. Bahkan sampai mama ini mati. Jadi mama ini ku ninggal, ya ini gerong-gerong suara, ngoten niku, rambutnya dijabut-jabut, niku sedino niku. Anak dicelungi karo mas ambek penduduk, "Duk, kok diwaca?" "Alah, Pak, aku mbiyen karo mama ora kok ngaji, aku dadi gak iso kok maca Yasin gak iso." Pripun jenengan ngoten. Dadi untung lese niku gak ono sing anak nyanding mboten ono. Padahal anak iku ya ora ning omah, tapi gak ono sing nyanding mangku maca Yasin mboten ono. Niku cerita nyonto niku di depan mantane kula niku ngono. Hamil. Terus sanding pondok ya ngoten biyen niku. "Pak, aku pingin mondok." Jawabane bapake napa? "Le, mondok iku lak iso wis tak duwe dhewe. Saiki awakmu kerja dhisik, SMP ya, Pak. Sekolah karo kerja dhisik, iku lak wis duwe, awakmu mondok dadi ben gak dadekne bapak karo mama iku ngentek-ngenteki duwite mama." Ngoten nek muni waktu niku. Kerja tenan. Oh, daerah wong SMP. Muni meneh karo 2 kali muni niku. "Mak, kula mondok malih." "Lah mesti duwe, ketoke wong duwe cawakmu iku." Ngoten lek muni niku. Sampai rampung daerah wong SMA, pun brutal luar biasa. Dhek sing zina, nggih. Bondone bapak mamake niku entek krana dicolongi karo dheke dhewe. Tak tekoni. "Mas, sampean kok nakal men lho, Mas. Kan jenenge Mas Yoga waktu itu. Sampean kok nakal lho, Mas." Nang "Lah nyapa pancen aku ora dididik agama karo bapakku." Hak niku muni ki ambak wonten kali kula. Ngoten lho. Makanya kalau masalah rezeki jenengan mboten usah bingung. Pokoknya rezeki sebenarnya damel anak wis ana dhewe. Ngoten lho. Apa meneh anake sampean iku nek pondok sing dongane sampean, sering macane surat Waqiah sampean, insyaallah niku lancap. Yakin nek kula niku. Yakin kula niku. Ngoten lho. Surat Waqiah niku dados janjine Gusti Allah niku punan. Maca surat Waqiah. Kula bolak-balik ngomong karo bocah-bocah niku. Didongakne wong tuwane. Niku kula bolak-balik ngomong bocah-bocah. Didongakne wong tuwane. Karena sampean ku gak ngerti wong tuwa iku ngirim duwite kok ndi. Gak ngerti sama saiki nek mak aku njaluk duit mak jajan kuntek ternyata utang. Kalau sampean ngerti utang, sakit tenan nek dodol iki rasane. Mboten bentak ndelok wong luar kosong. Lho kan ngoten. Niku lho. Kula selalu ngene nek kami arek-arek iki. Dadi wong, umi ora balik iki gak pengen nonton awakmu. Awakmu sok balik dadi wong. Iku sing mangga napa jeneng? Sing entuk apa arane? Batin niku sapa? Ya pangkah sampean, itu apa karone? Sama dadi tukang ceramah terkenal. Iku mesti anake sapa? Jarang. Kayak pergurune ni sapa? Jarang. Sama dadi wong sugih, balik kami setelah ijabah, sama nek pondok sering maca surat Waqiah. Ngoten, sama nek pondok sering maca surat Waqiah, sama balik kami setelah dadi wong sugih. Sing ngrasakne bondone sapa? Awakmu ngambil wong tuamu. Apa kamu ni enggak bakal ngrasakne bondone sampean? Paling mentok kalau dalam rene aku disangoni 100-200 sampai sampean. Tak ngono nih, jajah niku. Sama balik dadi kiai. Aku dolan nang omahe sampean, sampean nang omah sing dadi kiai. Wong niku niki gak kenal karo Abah karo Umi. Kenale padha karo sampean, gak kenal karo Abah karo Umi. Makanya sampean niku lek iso dadi wong. Hadiah terbesar santri ning guru niki napa? Dadi wong. Niku tok hadiah terbesar. Mau bola-balik ngomong, Umi ku bener-bener mungkin bangga karo sampean. Sampean balik misalnya sama dadi kiai. Umi duwe santri 400, sampean mrene matur kabeh Abah karo Umi kula gandeng santri 1000. Bangga Umi. Untungane sampean ngeten iki ibadahe luwih kuat karo Abah karo Umi. Bahkan sampean iso diangkat dadi wali Gusti Allah. Bangga. Walaupun aku luwih asor karo awakmu nang hadapan Gusti Allah. Bangga Umi. Selalu tak ucap ngoten. Awakmu mrene le, dolen apa kabeh umine. Mrene nggawa mobil
dadi apa-apa. Niku selalu tak ucapke bocah-bocah ngoten. Karena kok bener-bener tenanan kali arek. Abah ini tenanan ndongane. Tapi lho kok tapine niki. Sak kula bengi melek-melek sak salat-salat kula bengi kalih abah. Abah sak mujadah-mujadah ndongane anake sampean teng mriki. Tapi lek sampean niku bener-bener tertutup atine yang sepae, duwe rasa suudon, mangkel karo pondoke, jekel karo kiyaine. Gersuwoe nang pondok niku. Mboten saged. Asli niku mboten saged. Anake nuwak. Tapi wong tuane niku bener-bener taslim. Wong tuane niku pasrah karo abahe. Niku kula cik bener-bener peluang besar. Masih ono. Anake niku teng pondok tenanan. Lah mondok yo tenanan, tapi wong tuane kurang taslim. Niku tipis. Tipis nih. Mboten. Nangane kula bener-bener ngomongin masalah bab niku lak mondokne anak niku sing tenanan. Kula napa kula niku wis iso ngrasane dua anak sing saleh kali salihah niku wis iso ngrasane walaupun kula durung anakku durung gede-gede. Sentak contoh mangkane sepah kula niku. Makane lak mondok anak sing tenanan. Lah kula niku yakin, men kula barang ngomong karo bocah-bocah nggih ngoten. Ngoten. Sampe nek nganti wong tuane sampe gak salat, jak salat. Wong tuane sampe ora tau mujadah, dia jadi mujadah. Wong ini sampe jumur bingung masalah rezeki wae. Saiki ngene lho le contone le, ngoten. Saiki rezeki tekone kok sapa ne? Kok Gusti Allah mungkin. Tenan to? Nggih, yo bener. Kamu tenan ngoten. Padha kaya dhewe kerja. Padha kaya dhewe kerja. Kita kalau kerja nang mae wong, dhewe ku kenal karo bose. Dhewe cedhek karo bose. Ngoten. Iku sing sering nek trepesan dhuwit niku sapa? Sing cedhek napa sing ora kenal? Coba, sing cedhek. Padha dia juga ngoten niku. Lah dhewe niku cedhek karo Gusti Allah, salat, ngono lho. Dhewe sebetulnya mesti terlalu payang-payang Gusti Allah ngomong kayak dhewe. Pokok dhewe niku dikenal karo Gusti Allah. Pokok dhewe dikenal. Mana lho? Hak niku. Pokok dhewe dikenal karo Gusti Allah. Mungkin masalah rezeki ku teko dhewe. Ngoten. Sampe mursa bendino sampun goleki apa jenenge Maisa, golek rezeki isu awal sore tanpa salat, tanpa nilai Gusti Allah. Ya piye ame kenal, Gusti Allah pakai duwe sampe lho ora kenal aku, ora kenal karo sampean. Lho kan ngoten. Padha kaya awake dhewe juga lah nggih. Awake dhewe. Utawa dhewe punya pegawai. Kita punya pegawai. Dhewe pegawainya sing dhewe kenal karo pegawai sing ora pernah dhewe kenal. Piye-piye dhewe cek sukan karo pegawai sing dhewe kenal daripada sing mboten kenal. Sing dhewe kenal dhewe susah. Bu, boleh nggak Bu, saya minjem uang? Dia mesti sungkan adalah rajin. Itu contoh sepele. Tadi dia lebih, dia lah nggak usah minjem buat sampai mawon. Kan ngonten. Nih gue hak nih. Makanya kayak pulau dewi ini pernah delok nang TikTok. TikTok lo yang seneng nge-scrolli TikTok nih lo yang seneng sami. Podo, seneng gue nge-scrolli TikTok nih seneng gue. Kulo lagi pernah nang TikTok nih gue delok nih ngonten. Ini gue bener-bener juga damel kulo tamparan keras juga gue. Nang TikTok ini. Jadi ana wong tukang cukur, nggih. Wong tukang cukur niku ana wong ape cukur ning tukang cukur. Lah sing cukur ki sing cukur ngomong, "Matur suwun ya Pak, muga-muga sampeyan ku rezekine ku lancar karo Gusti Allah dhewe rezeki sing lancar." Ngoten. Lah sing cukur, sing tukang cukure muni ngene. Saiki ku ning donya ki apa ana Tuhan? Apa ana Allah? Ngoten. Lah kok sampeyan iso muni ngono to, Kang? Ngono sing cukur. Sing tukang cukur jawab, "Lah piye lho? Pak, Mas, Kang, kalau memang di dunia ini ada Tuhan, gak mungkin ana wong melarat, gak mungkin. Gak mungkin ana wong susah, gak mungkin. Allah pasti gak akan membiarkan orang-orang seperti itu tuh susah, gak mungkin. Tapi kenyataannya loh, di dunia. Bener. Bingung ya, si cukur mau jawabnya bingung. Dari metu toko oleh hidayah, jadi metu toko nang pikiran orang rambut gondrong. Ditekan deh sampai tukang cukur. Ditekan nih, si cukur mau ngomong ngeten. Neng dunia pancen gak ada wong tukang cukur. Loh,
cukur. Lah kenyataannya lho, iki kok wong rambut gondrong. Seharusnya nek ana wong tukang cukur, wong rambut gondrong iki gak sampai gondrong ini iki rambute. Ngono. Tukang cukurnya jawab, lah dhek lho gak moro ning aku. Seharusnya kalau dhek itu rambutnya gondrong, moro ning aku. Iku Pak jawabannya. Seorang hamba gak akan pernah kesusahan kalau memang dia itu mengadukan masalahnya terhadap Allah. Dia mendekatkan diri kalian Gusti Allah. Makanya Gusti Allah kok kenal kan awake dhewe. Ngoten lho. Itu juga kemarin keras sama kok. Loh, bener juga ya. Dadi nyapa kok ngoyo-ngoyo. Lho ngoten, hak iki. Makanya dawuh Gus Kausar barang nggih ngoten. Kok bolak-balik ngomong karo bocah-bocah. Santri sing tenanan lek nyantri. Niku santri lek tenanan lho ya, ora mau nyantri abal-abal lho, ngoten lho. Santri lek tenanan lek oleh nyantri iku mesti karo Gusti Allah dipikir maisha, dipikir rizkine lan cita-citane. Niku. Dari mana datangnya mboten ngertos kula. Hak niku, mboten goro. Oh, meneh kok balik sampai kuala karo kiai ini. Pun ampun ngarep jenengan. Ampun ngarep lak jenengan niku anak sampean kuala karo kiai ini balik dadi wong ampun ngarep. Yakin lho. Mboten apede, bakal oleh karo kula gak iso, derajat pun gak iso. Sugih pun angel. Yakin kok kula niku. Yakin kula. Mboten lho. Makanya lak mau doakan anak sing tenanan, sambate anak itu biasa. Karena mereka itu mau gak mau memang masih anak-anak. Mereka itu dididik itu cara berpikirnya urung iso koyo awake dhewe. Dhewe kan wis tuwek. Padahal cara dhewe becik enom ku yo nakal yo bocah-bocah. Makanya sering dibahas itu orang tua, bukan anak. Lah anak itu bahasnya apa? Pelajaran mawon. Ngasile, jamaane, gawale, lho ngoten. Ngoten lho. Karena apa? Orang tua pangga sering dibahas. Makanya iso pangga piye-piye lah sampai anak untuk sambatan model kaya apa, awake dhewe panggah tetep bijak. Apapun hal. Ngomong kali ini, HP ini nomor ini kan bisa ning kontake ono ning ngono. Insyaallah menentos acara wali murid itu mesti insyaallah menentos. Ngoten. Niku sembade kula sampeaken. Sing nomor kalih Dewi niku enten wali murid kan memang ana ketambahan uang 50.000 ya. Lah niku kalau bisa niku memang diserentak nih. Jadi memang mulai tanggal berapa sampai berapa. Jadi memang diserentak nih. Jadi lek iso niku memang duit niku kumpul kan ngoten. Duit niku kumpul makane nggih ngoten Dewi niku ana sawise dhewe setelah kita musyawarah ke mriki, mereka juga ana obrolan didik-didik kan ngoten. Memang kalau bisa diserentakne tanggal berapa sampai tanggal berapa apa tanggal 1? Nggih. Tanggal 1 sampai 10 apa 10 nang 20 apa 20 menuju 30 itu terserah panjenengan. Ya napa dadi mungkin kersane abah kali ini ngatur keuangan barang juga enak boten ngetil cara tuku beras supaya akeh pisan. Ya kan ngoten. Penak mangke. Mbok menawa lak tuku rada ana diskon-diskon titik, lha kan ngoten. 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 Dadi lak saged sakniki dimusyawarahkan. Jadi mbok menawa Pak niku Bapak Usah niku. Oke, suara dari Banten. Jadi masalah tanggal di tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak Yai dan Ibu Nyai, seluruh Dewan Wali Santri dan Santriwan Santriwati Pondok Pesantren Pasir Wadas Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada tema terkait masalah tanggal penentuan iuran wajib ya. Iuran wajib bagi wali santri atau wali murid di Pondok Pesantren Pasir Wadas Darussalam. Itu tadi ada sedikit pandangan. Yang pertama, serempak tanggal 1 ataupun dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ya kurang lebih tadi ya. Jadi kalau saya pribadi mungkin mengingat kita ini berbagai macam latar belakang
mulai ada yang PNS mungkin dalam segi pekerjaan, ada yang petani, pedagang dan lain sebagainya. Ya untuk menerapkan tanggal yang pas, ya kalau saya sih minta tanggal 5 saja, tanggal 5 di setiap awal bulan. Karena mungkin ada dari kita yang mungkin kayak pegawai, biasanya gajian itu tanggal 3 ya. Kalau tanggal 3 gajian, artinya kenapa saya ngambil tanggal 5? Boleh dipikirin untuk kebutuhan anak pondok dulu, jangan mikirkan yang lain-lain. Kalau kita memikirkan kebutuhan anak pondok, insya Allah kemaslahatan pondok ini pun terus berjalan lancar. Ya, amin, insya Allah seperti itulah pandangan saya punyai. Mungkin ada ibu-ibu yang punya pandangan beda dengan saya, karena ini semua demi kemaslahatan pondok pesantren dan lancarnya proses ajar mengajar di pondok pesantren Bahrul Darussalam. Itu pandangan saya pribadi. Mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh murid. Kalau ingin punya pandangan yang lain, kami persilakan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senangnya tanggal biru, mungkin dia pengen cukup beras langsung. Moga di rapat nih, di musyawarah nih, tanggal berapa? Enaknya tanggal berapa itu untuk bayar uang makan, untuk uang makan itu enaknya tanggal berapa sampai tanggal berapa, benar? Enggak, Bu? Kalau tadi ada yang bilang tanggal 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Abah, ini saya wali santri dari kelas 4 SMPN ini. Kalau saya sih sebenarnya itu ya ngikut sebenarnya. Cuman kalau menurut pada umumnya yang mulai dari awal sampai tanggal 10. Soalnya kayaknya kalau lebih dari tanggal 10 itu Abah sama Uminya udah kerepotan takutnya untuk beli berasnya dulu gitu. Ya gimana caranya kita usahakan, memang kan untuk anak gitu. Ya mohon maaf, saya bukannya ini ya, bukannya apa mampu enggak, saya juga enggak. Cuman kan kalau untuk anak ya alangkah baiknya kita utamakan. Ya ngomong saya sendiri kalau untuk penghasilan sih saya nggak tentu, tapi insya Allah kalau untuk anak setuju sih dari awal bulan sampai tanggal 10 itu pada umumnya. Sebab pada umumnya yang nggak di sekolah umum, nggak di sekolah mana, di pondok juga mayoritas saya tahu itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 harusnya. Itu aja ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Jadi telah terjadi kesepakatan untuk iuran bulanan wajib di Pondok Pesantren Bariwarga Darussalam terhitung
mulai dari tanggal 1 terakhir sampai tanggal 10 ya. Ya, terakhir itu tanggal 10, jangan sampai telat lagi. Jadi artinya Ibu Nyai sama Bu Nyai bisa mengatur keuangan, tidak lain untuk anak-anak kita. Ya, mau beli beras, ya itulah kurang lebih itulah. Ya, jadi sepakat ya bapak-bapak, ibu-ibu, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 terakhir. Ya, kalau bisa tanggal 9 udah bayar, 10 selesai. Ibu Nyai sama Abah Yainya mohon diisiin untuk kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Bareng Luasa. Begitu aja Abah Yai. Terima kasih. Kepada Umi Nyai Eni Fatmawati Maulana kami haturkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairani wa sa'atan dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat, ngaji kitab Al-Hikam yang akan dibacakan oleh beliau Hadratul Mukarram Abah Kiai Muhammad Ridwan. Kepada beliau kami haturkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Athaillah Iskandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kita yang hadir mengikuti ngaji silaturahim di pondok semuanya diberi kelancaran dalam mencari rezekinya, kesehatan lahir dan batinnya, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Iya, tolong Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan yang kemarin. Iradatuka utawi olehi ngarepaken sira. Iradatuka utawi oleh ngarepaken sira. At-tajrida ing makom tajrid. Tegese mailu nafsika utawi condongi nafsu sira. Tegese mailu nafsika utawi condongi nafsu sira. Iku lho diterus. Ayyuhal muridu iling-iling murid. Artine wong kang ngarepaken akhirat. Nomor 4 Duk. Nomor 4. Ayyuhal muridu iling-iling wong kang ngarepaken akhirat.
As-sadiqu kang temen, as-sadiqu kang temen ila tajridi maring tajrid. Tajrid itu sebutan kedudukan di hadapan Allah. Tajrid anil asbabi saking piro-piro nyambut gawe. Anil asbabi saking piro-piro nyambut gawe adzuhiriyati kang bangsa zahir. Ayu huru juga jenat birofat. Ayu huru juga tegese metu sira anha saking asbab. Wa adamu mu'anatiha lan ora anane nglakokaken asbab. Ma'a iqamatillahi ing dalem manggonaken Allah. Maknane ing dalem ma'a iqamatillahi ing dalem manggonaken Allah iya ka ing sira bil asbabi ing dalem pira-pira nyambut gawe. Wa alamatu dalika utawi tandane mengkono-mengkono iradatu tajrid. Iradatu tajrid iku ayu hayya yen to nyawisaken sapa Allah. Iku ayu hayya yen to nyawisaken sapa Allah laka asbab laka maring sira. Wa anta jidalan yen to nemu sira assalamata ing slamet bidini ka ing dalem agama sira. Indamu anatiha ing dalem nalikane nglakokaken asbab. Wayang kodi ulang kepegot biha kelawan asbab. Opo tomauka tomak siro amma saking barang. Ya jinasi kang ing dalem piro-piro tangane manusia. Walayas golulan orang ngumpulaken opo mah kain siro amma saking barang anta kang utawi siro iku min wadhail ibadati saking piro-piro pelanggerane piro-piro ibadah al-dhahirati kang dhahir wal ahwali lan piro-piro tingkah al-batinati kang batin. Iku minasyahwati dihobare iradatuka. Iku minasyahwati setengah saking syahwat ayat tegese min syahwatin nufusi saking piro-piro syahwati piro-piro nafsu. Allati taku kang ngajak sira ilaiha maring nufus al-khafiyati kang sama. Wa kana lan ana apa iradah ana iku syahwatan syahwat ya adami wukufika krana ora anane mandheg sira ala muradi sayyidika ing atase kersane Gusti kita wa muwafaqatika lan oleh mantu sira wa muwafaqatika lan oleh mantu sira murada nafsika ing karepe nafsu sira wa khufiyatan lan samar bi anna dhahira dalika krana sak temene dhahire mengkono-mengkono iradatuka iku anna muradaka sak temene karep sira ditajarudi kelawan makom tajrid iku al-inbita jungkum utawa madhep ilallah ta'ala maring Allah ta'ala. Wa taqarrubu wa taqarrubu lan gawe marep utawa mendekatkan diri ilaihi maring Allah. Wa batinahu lan batine dalik iku anna muradaka sak temene karep sira iku asyahratu masyhur bil wilayati kelawan dadi wali. Litaksida drapona jo sira litaksida drapona jo kae sira sapa nasul muso bil ikoti kelawan ikot. Wa taqarrubi lan nyedhek ilaika maring sira. Wa taqtu mongko pekut sira amma saking barang antakan utawi sira manane kai kang utawi naik
Komandane iso dhewe sampeyan. Anta kang utawi sira iku bisa dadi lawan cuma. Lakon kola monggo teman-teman dawuh sapa arifuna wong kang makrifat billah kabeh. Balu nasi utai madhepe menungso alal murid ing atase murid qabla kamali ing dalem sadurunge sampurnane murid iku sumun upas kodilun kang mate. Walu bama ing kotok talan terkadang kepegot sira. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono ninggal asbab anwado ibika saking piro-piro tugas sira wa Allah dikalan piro-piro wirid sira. Wasir talan dadi sira iku tanpa iku kepengin sira. Iku tata tolaku. Iku tata tolaku kepengin sira lima maring barang diajinasikan ing dalem piro-piro tangane manungsa. Wa iradatu kal asbab wa iradatu kal utai karep sira asbab ing pira-pira nyambut gawe ai tasabuba tegese nyambut gawe wal kisah balan tegese nyambut gawe mai qomatillahi sertane manggunaken Allah ya ka ing sira tajrid ing dalem makom tajrid ai tegese bi ayasa kelam nyetong gampangaken sapa Allah lakan maring sira al-quta ing kekuatan min haitsu saking sekirane layah tasibu ora nyono la tasibu ora nyono la bihasabin la ora tasibu nyono sira wa ja'ala dadi aku sapa Allah nafsaka ing nafsu sira mutmainnatan ing anteng inda ta'awulihi dalem nalikane angele kut yang dalam nalikane angele kut kuat-kuat muta'alliqatan hale gak gumantung imaulaha kelawan pangerane nafsu wadum talan langgeng sira al istighori ing atase ketumpul diwado ibadah kelawan pira-pira nglakoni pira-pira ibadah. Iku infitatun lungsur anil himmati saking sejo ala aliyati kang liradatika krono karep sira arunjuk ae rujuk untuk bali ilal khalqi maring makhluk pada ta'aluki dalam sakise gumantung di hati kelawan Allah ala lam yakun alamun ora nemu ila angin opo mukola dulu opo mukola tuhu nyampuri Allah abna adunya ing pira-pira bangunan dunia bima ing dalam barang humu te abna iku fi dalam lakana mongko nyekti ono apa lakana mongko nyekti ono apa mukhalid iku kafian iku fi tanah atin himati dalam inane sejo para wajib mempotai wajib ala saliki ngatasi wong kang ngambah dalan usul maring Allah iku ayam suka yang tau menang sapa salik lima ing dalam barang aku makan jumenengaken ing salik sapa aku Allah ing dalem wayar dolan ridho sapa salik iklan ma hatta ya tawalla singgo perintahi sapa Allah ikhrajahu ing ngetokaken salik min saking ma wala ya rujalan ora metu sapa salik binafsi kelawan nafsune salik wa iradati lan kabeh salik wa tasliti syaitani lan maes-maes setan Faya kok umum itu sumber salik di bahril qati'ati dalam segoro putus madhep maring Allah.
segoro putus madhep maring Allah wal yadu utawi kawasa iku billahi Allah lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi gini maksudnya. Wa iradatu katajrid. Ini penting ini. Iradatu katajrid. Ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab. Iku minasyahwatil khafiyah. Maksudnya begini. Jadi kalau kita ini punya keinginan, buat di rumah nih, cuma ngomong aja. Jadi kalau kita ini punya keinginan, ya, punya keinginan di makom tajrid, karena makom itu ada dua, makom atau derajat manusia itu ada dua, satu makom tajrid, dua makom asbab. Itu dua itu. Kita itu kalau nggak makom tajrid, makom asbab. Nah, kalau kita punya keinginan pengen jadi orang yang makom tajrid, makom tajrid itu makom yang tanpa bekerja itu dapat rezeki gitu. Ini saya terangkan. Kalau kita punya keinginan yang asalnya kita ini punya pekerjaan, umpamanya biasanya pergi ke sawah atau ke pasar atau kerja di kantor. Kok dalam hati punya keinginan atau punya kepinginan pindah ke makom tajrid? Wis aku tak ora sing kerja tak wiritan tok. Lungguh ning dhuwur gunung. Nyepi, topo, meninggalkan anak istri umpamanya. Tujuan saya ini supaya dapat rezeki dari Allah disebut dengan makom tajrid. Itu keliru, ya. Mungguhe Kanjeng Nabi menurut Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu keliru. Ya. Ini saya ulang lagi. Jadi kalau kita punya keinginan, ya, yang asalnya kita ini makomnya asbab. Makom asbab itu makom kita oleh Allah diciptakan jadi orang bekerja, namanya kita diciptakan oleh Allah ditakdir itu jadi tukang umpamanya, atau kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan dagang di pasar umpamanya ya, atau kita oleh Allah dijadikan petani umpamanya. Terus berubah pikiran, punya keinginan kita pengen nyepi di gunung, wah, supaya saya ini pindah. Saya nggak pengen lah jadi petani, saya pengen wiritan aja, biar saya seperti itu wali-wali itu, biar dapat rezeki tiba-tiba datang dari langit gitu kan. Nah, seperti itu keliru, ya. Jadi pindah dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, kemudian pindah ke takdir yang lain, itu salah. Jadi maksud saya bukan kok begini, jadi harus dipahami. Bukan kok sampai itu asalnya petani terus jadi pedagang, itu nggak apa-apa kalau itu. Ya. Jadi maksudnya yang tidak boleh itu yang asalnya makom tajrid pindah ke makom asbab, ya. Atau makom asbab pindah ke makom tajrid, ada keinginan gitu. Itu sama dengan nuruti hawa nafsu. Istilahnya dia itu tersesat mengikuti setan. Karena dalam diri manusia ini ada setannya, ya, ada nafsunya. Ya. Dalam diri manusia ini ada nafsu. Nafsu ada 4. Ya, nanti saya terangkan. Nah, yang penting saya terangkan ulang ini. Kita ada keinginan dari makom tajrid ke makom asbab, atau dari makom asbab ke makom tajrid, itu sama dengan nuruti hawa nafsu, artinya nuruti karepnya setan, bukan nuruti karepe Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita ini contoh ini saya sendiri lah ya, saya
sendiri itu saya dulu itu sebelum dapat UMI-nya itu saya pengusaha. Makanya saya biasa megang duit besar. Kalau nggak percaya tanyakan Mbah, itu Mbah masih hidup. Saya dulu pengusaha. Saya mulai keluar dari pondok itu kan tahun 97. Nah, ini saya ceritakan ini ya, biar kita ini berangan-angan. Karena kitab ini mengajarkan trimo ing pandum, benar maksudnya ya. Jadi kalau kita jadikan pedagang ya kita terima, kita sungguh-sungguh jadi pedagang. Berangkat pagi, pulang sore, tapi jangan lupa niat karena Allah. Itu kita syukuri, kita nikmati, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terus yang jadi petani ya gitu, kita jalankan dengan sungguh-sungguh jadi petani. Nah, itu berarti kita nurut perintahnya Allah. Tapi kalau jadi petani kemudian lihat wali atau orang yang diberi keramat, ampuh terus dia pindah, terus aku tak pengen koyok kiai kolah kok enak unggul-unggul kok iso duit-duit, terus aku tak pindah lah, terus gak pengen kerja. Saya gak ingin kerja lagi, saya pengen nyepi di gunung biar keramat. Nah, ini sama dengan nuruti hawa nafsu. Istilah dalam ilmu ma'rifat ini dia belum ma'rifat kepada Allah, karena dia lupa kepada Allah. Dia kudunya syukur, dijadikan petani yang bersyukur. Saya dijadikan petani, saya syukuri, saya nikmati. Saya tak rajin ke sawah biar sawahnya tuh panennya banyak. Yang rajin, nah, gitu loh karepe kitab ini. Dene duit-duit oke kok pengen jadi pengusaha, ya nyambi gak apa-apa. Di samping jadi petani, jadi pengusaha gak apa-apa nyambi. Tapi kalau pindah makom tajrid itu gak boleh, karena nuruti hawa nafsu. Atau makom tajrid pindah ke makom asbab, itu juga gak boleh. Itu malah dia derajat itu malah turun, karena kualitas spiritualnya itu hilang. Kemudian dia jadi orang asbab. Contoh ini ya, nanti saya ceritakan saya sendiri. Contoh makanya sudah sama Allah sudah ditakdirkan tugas guru, bimbing santri, didik santri, wiritan. Memang apa bisa sudah dijadikan seperti itu, benar. Dia pindah jadi pengusaha. Ini sama dengan, kalau di kitab ini sama dengan dia inhitatun anil himmatin aliyah, sama dengan dia melorotkan derajat dia yang asalnya derajatnya tinggi menjadi derajatnya rendah. Asalnya apa? Dia tuh waktu makom tajrid wiritannya kuat, begitu jadi pengusaha wis gak wiritan meneh, bener maksudnya. Jadi kualitas spiritualnya hilang gitu. Asalnya makom tajrid pindah ke makom asbab, itu juga melorotkan derajat spiritualnya hilang. Itu juga nuruti hawa nafsu. Yang asalnya makom asbab pindah ke makom tajrid, itu juga nuruti hawa nafsu. Sing paling penak ku awake dhewe syukur ning Gusti Allah. Ojo ndelok kancane, bener maksudnya. Lek sampean dadi petani ya sing rajin dadi petani, lek sing dadi pedagang sing rajin dadi pedagang. Lek umpama bae Gusti Allah didadekne umpama tukang pijet ya sing rajin pijet wong. Wiritan ning Gusti Allah njaluk supaya lancar pijet wong, njaluk ilmu laduni, njaluk ilmu Gusti Allah, mijete lancar. Dilakoni terus. Betul. Ojo pindah nih jadi wali, ya itu nuruti hawa nafsu. Jadi contohnya kalau dhewe Bu, ya iki tak critani sampean supaya nggih pengalaman sampean. Kula mboten critani apa piye ngoten mboten nggih, aja sudon nggih. Kula cerita ngoten aja sampai sudon. Kula mbiyen metu kok pondok niku. Iku tahun 97, kula niki bingung, karena kula niki metu kok pondok isane gur ngaji. Ora iso kerja. Akhirnya metu kok pondok tetep tujuane mulang ngaji. Akhirnya kula niki tahun 97 terus ngono tahun 9 sampai 2004 niku kula sempet ngelamar kerja teng Bratasena tahun
Jadi karyawan yang mriko gajinya itu sedina 70.000 tahu bagian gudang es batase nang mriko. Nanti kula tak lakoni 3 bulan. Nggih, mari ngono meneh kula lamar kerja gone wong niku bukan kelas itu, kelas sing listrik itu. Kelas-kelas ngoten niku. Begini tapi pola ngaji tak lakoni. Terus kula lakoni pengalaman urip. Terus akhirnya tahun 2004 kula niki pengen membuktikan kalau Allah itu katanya kalau minta itu pasti dikabulkan. Kan kalau di Quran kan ada ya. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu minta kepadaku pasti kamu akan aku kabulkan permintaanmu. Kan ada tuh di Quran, ya. Nah, saya pengen membuktikan itu. Apa betul firman Allah ini? Akhirnya kalau saya anak pondok ya jadi ya wiritan mujadah ya, mujadah Sawaidah itu. Ya Siti Rasulullah itu tak perbanyak 5.000 tiap hari. Saya pengen kaya. Aku pengen kaya. Karena orang tua saya itu miskin. Kalau saya nggak kaya saya dihina orang. Ceritanya gitu. Akhirnya mau wiritan berdino surat Waqiah tak kekei. Terus habis asar itu saya baca surat Waqiah. Habis itu terus Yasin terus waktu 5.000 saya minta jadi orang kaya. Nggak ada yang lain saya minta kaya. Akhirnya tahun 2004 bulan apa saya lupa ya. Saya ketemu dengan manajer Pertamina. Tugasnya di Jakarta. Cuma waktu itu saya ketempatan pas marung itu rokokan sambil minum kopi di warung ngobrol. Singkat cerita saya sama dia diajak ke rumahnya. Nah, ini ceritanya ini. Nah diajak ke rumahnya, terus saya bilang sama Pak manajer tadi, Pak, saya ikut Bapak ini saya nggak pengen digaji. Pokoknya yang penting saya ini ikut Bapak, saya dapat ilmu dari Bapak, terus saya nggak perlu digaji. Ngoten dulu ceritanya tahun 2004. Akhirnya saya tidur di rumah dia itu, Bu. Kalau pagi itu saya bangun subuh, namanya anak pondok ya biasa ya, bangun subuh itu sholat subuh, habis sholat subuh saya mandi, terus kemudian sepatunya manajer tadi tak bersihkan, sepatu yang untuk kerja itu tak bersihkan, tak foto di depan pintu, terus habis itu tasnya itu tak taruh di mejanya, jadi dia masih tidur. Nah begitu dia bangun, mobilnya tak cuci ya, mobilnya tak cuci itu. Nah begitu dia bangun kaget, kamu rajin kamuan, waduh, rajin kamu ya? Iya Pak. Terus akhirnya 1 bulan saya ikut manajer tadi, senanglah sama saya, senang dengan kerjaan saya, ya karena rajin tadi, akhirnya saya diangkat jadi karyawan. Ceritanya, gaji saya waktu tahun 2004 itu 1.200.000. Itu tahun 2004 itu besar apa kecil 1.200.000 itu? Nah itu saya bisa beli motor waktu itu. Ini saya ceritakan. Tenang ini dikabulkan. Jadi orang kaya ini, ya. Ini sinetron ini, tapi nyata ini bukan dongeng ini, ya. Terus tahun 2007 karena saya rajin dari karyawan itu, tahun 2007 saya diangkat jadi supervisor. Nah pertama kali saya punya mobil ya tahun 2007 itu. Jadi waktu supervisor itu gaji saya itu 2,5 juta. Saya punya anak buah itu sekitar 10. Jadi supervisor, ya saya koordinir anak 7 tadi. Gimana supaya kerjanya biar, cara ngitung duit, macam-macam lah pokoknya ya. Nah saya berhasil, saya beli mobil waktu itu tahun 2007 itu saya punya mobil Cherry Podojoyo, bukan Cherry Adiputra, bukan ya, yang Cherry Podojoyo, yang karoserinya Podojoyo, bukan Adiputra. Okay. Nah, saya mulai belajar nyupir waktu itu, belajar nyupir mobil diri, ya, waktu ngantor mobil, menceritakan. Nah akhirnya saya giat lagi, masih kurang saya. Akhirnya tahun 2009 itu saya diangkat jadi manajer. Saya manajer itu gaji saya waktu itu 4,5 juta.
Saya punya cabang di Bojonegoro. Bojonegoro itu daerahnya Anwar Zahid itu. Tahu kan Anwar Zahid yang di YouTube itu? Yai Haji Anwar Zahid itu daerah itu manajer LPG-nya saya waktu itu tahun 2009. Saya Bojonegoro saya pegang sama Jombang. Jadi seminggu di Bojonegoro, nanti seminggu di Jombang, terus gitu saya. Udah punya mobil itu. Waktu itu saya punya mobil juga waktu itu. Saya belum puas itu. Saya pengen lagi saya. Tapi wiritan saya tetap itu. Ya saya kira semua kita amat saya pengen kaya. Akhirnya tahun 2010 saya diangkat jadi area manager. Bukan manajer lagi, di atasnya manajer, namanya area manager. Gaji saya waktu itu 7 juta. Saya punya cabang di Bandar Lampung, punya cabang di Palembang, punya cabang di Jambi, Bengkulu, terus marono cabang mana? Pekanbaru, terus Rantau Prapat, Tanjung Balai, Kisaran, Tebing Tinggi, Lubuk Pakam, sampai Aceh. Saya punya cabang. Karyawan saya waktu itu ada 300. Gaji saya berapa waktu itu? Waktu jadi area manager. Gaji saya itu 10 juta. Kalau manajer tadi berapa tadi? Ini 10 juta. Kemudian tahun 2011 saya diangkat jadi sales manager. Sales manager itu wakil direktur. Dalam istilah perusahaan itu SM terus wakil direktur. Jadi ada direktur utama, wakil direktur. Se-Indonesia itu ada 9 orang yang jadi wakil direktur. Saya yang paling muda. Rata-rata ada umur 50, ada umur 60. Saya masih muda di bawah mereka karena prestasi. Gaji saya waktu itu 20 juta bersih. Bersih itu maksudnya nggak dikurangi nginep di hotel, nggak dikurangi transport, enggak. Itu ada sendiri dari perusahaan. Kalau naik pesawat terbang itu sudah dikasih ongkos berapa Pak ke Medan, 5 juta lah. Nah, kayak gitu. Tinggal ngomong gitu. Nanti kalau 5 juta itu sisa itu balikan, tapi nggak pernah saya sisakan. Gitu. Saya bikin nanti nginep di hotel itu padahal cuma sehari tak bikin 5. Gitu. Ngerti? Ya. Ini cerita tenang nih. Nah, jadi pegawai hotelnya tuh tak kasih duit. Ini kasih kwitansi kosong ya Pak ya. Akhirnya tak tulis 5 hari. Nah, lumayan. Ya. Itu dulu. Lah mungkin Allah Subhanahu wa taala ini enggak mentakdirkan saya di situ. Akhirnya saya itu sejarahnya itu ada yang iri sama saya, ada yang SMS sama komisaris bahwa Ridwan itu begini gitu. Akhirnya saya dipanggil di Bandung. Singkat cerita saya itu di jabatan saya dicopot ceritanya. Dicopot mulai dari wakil direktur, nanti saya berhenti, dicopot, kemudian dijadikan manajer, dicopot lagi jadi manajer, dicopot lagi jadi supervisor, dicopot lagi jadi karyawan. Akhirnya saya stres. Ceritanya nih Ibu. Tapi stresnya anak santri enggak stres tidur dalam terus membego-bego. Stres saya itu terus saya tirakat ceritanya. Saya minta keadilan sama Allah saya. Saya tirakat saya waktu itu di laut. Di pinggir laut itu saya tirakat mujadah Wahyudi. Terus saya nangis lah pokoknya sama Allah itu. Nangis minta keadilan sebenarnya. Akhirnya singkat cerita tahun 2012-2013 akhirnya saya mendirikan perusahaan sendiri. Ini ceritanya. Saya mendaftarkan CV. Saya mulai dari nol lagi. Punya CV namanya CV Jasa Gas Nusantara. Ownernya Glodi. Nah, saya kerjasama dengan seluruh pabrik gula di Jawa Timur, termasuk GM, GPM itu kerjasama sama saya. Kalau nggak percaya, sampai cek di operasinya GPM, GM itu pasti dulu pernah sama dengan saya, namanya Muhammad Ridwan. Yeah. Nah itu yang ngajar drabet di Rodoran itu orang tuanya itu, mertuanya itu kenal sama saya. Makanya kaget Bu.
Dulu itu kan yang di Gunung Madu itu kok punya pondok gitu, yang ngajar drum band itu, ya, yang di pondok Al-Quran. Itu dia anaknya, anak mertuanya ya, mantunya ya. Jadi mertuanya itu kenal sama saya. Nah, kenalnya itu karena saya dulu di GF itu. Nah, singkat cerita nih, singkat tahun, ya, akhirnya tahun 2015 saya ketemu Uminya ini. Setelah ketemu Uminya ini, akhirnya sama Mbak Yanwar saya disuruh tinggalkan usaha saya. Kalau kamu pengen jadi, istilahnya kamu pengen jadi santri, ngurus santri, waktu itu udah ada santrinya Pak. Waktu itu udah ada yang modal itu 15 orang. Kamu harus tinggalkan usahamu. Tapi kalau kamu tetap ngurus itu, bubar. Saya sama Mbak Yanwar gitu kan. Akhirnya saya tinggalkan semua. Ada yang telepon minta LPG, ada yang telepon minta kompor, ada yang telepon minta selang, water, itu saya tolak semua. Nggak ada yang saya layani. Saya ngurus santri mulai dari nol ya. Itu rumah yang pojok itu loh, paham ya? Yang bangunan yang paling pojok itu saya rintis. Itu mulai pertama rintis, saya tinggalkan usaha saya. Nah, akhirnya saya fokus ya, karena awalnya saya santri gitu, ya, paham ya? Sehingga waktu saya merintis pondok itu saya memulai lagi, saya pengen punya usaha, bangkrut terus. Ya, yang saya ceritakan kemarin itu, paham ya? Itu namanya orang yang sudah di makom tajrid pengen pindah ke makom kasbi. Nah sekarang begitu saya itu fokus ngurus anak-anak, pokoknya hati saya itu pokoknya anak-anak biar jadi anak yang soleh, pokoknya pikirannya monoton ya, nggak ada yang lain. Yuk tambah-tambah diri kan, omah nggak melok bangun, ono sing sotako, nah ini Pak Rizan itu sotako bangun omah itu dong dulu, kalau dibangun omah, terus sekolah depan itu ya wali santri kan nggak pernah tak minta urunan bangun sekolah kan. Tiba-tiba ada bangunan itu yang bangun sodakonya orang, paham ya? Nah itu namanya makom tajrid. Saya pindah ke makom kasbi umpamanya ya, saya sekarang ini sudah ngurus anak-anak, kok saya tiba-tiba jualan singkong di pasar gitu, wah hancur ya, hancur. Belum tentu singkong ini laku, santri murah parit. Nah itu namanya makom tajrid pindah ke makom kasbi atau makom asbab. Utol sampai makom asbab biasanya pasar moro-moro lungguh nyekel tasbih terus pulang ngaji, nah ini juga hancur. Istrinya nggak dikasih makan, anak istrinya nggak dikasih makan, rusak. Ini itu namanya nuruti hawa nafsu. Ya mungkin saya juga seperti itu, alami seperti itu. Harusnya saya itu keluar dari pondok nyantri harusnya. Ya harusnya nyantri, mulai ngaji mulai nol waktu itu harusnya. Tapi karena saya pengen kaya ya, dituruti oleh Gusti Allah. Kaya betul. Ya. Kalau nggak percaya tanya Mbah itu. Mobil saya itu sampai saya titipkan Mbah itu. Rumahnya Mbah kan Gedeng dulu. Tak titipkan Mbah. Ini mobil saya yang satu tak titipkan ke sandaran. Nanti kalau ada yang minjem harus ngomong saya dulu. Sama tanya Mbah. Terus di Surabaya saya punya mobil, di Medan saya punya mobil. Nah, tapi karena Allah tidak menghendaki, gitu. Allah itu menghendaki nyantri, nah, akhirnya ya hancur. Nah, akhirnya sekarang udah ketemu dengan Bapak Ibu sekarang ini, inilah sejarah sesuai dengan kitab ini. Kita tidak boleh punya nafsu untuk ya, berubah haluan yang asalnya jadi petani pengen jadi kiai umpamanya. Ya, maksudnya pengen jadi kiai itu kalau anaknya boleh, ya, kalau anaknya sekarang ngaji pengen jadi kiai ya boleh. Tapi kalau yang sudah punya pekerjaan pindah, wiritan, jadi wong keramat, akhirnya bujurnya ditinggal, itu salah. Itu sama dengan nuruti hawa nafsu. Sing bener piye sing bener? Ya, awake dhewe didadekne petani diterima. Ya, qanaah menerima apa adanya. Disyukuri kerjane sing rajin, ngingoni anak bojo, aja lali ibadah, disyukuri, ya. Nah, iki sing bener. Aja pindah.
Paham ya? Paham nggak kira-kira? Itu maksudnya kita. Karena dulu pernah ada zamannya Rasulullah itu namanya Salman Al-Farisi. Itu pernah dia itu pindah haluan seperti itu. Yang asalnya dia dagang, tiba-tiba dia berangkat ke masjid itu beberapa hari enggak pulang-pulang. Pirang-pirang dino enggak balik-balik. Salman Al-Farisi berangkat ke masjid bawa tasbih, bawa sajadah, duduk di masjid, wiritan aja di dalam masjid. Akhirnya istrinya Salman Al-Farisi itu wadul ke Rasulullah, wadul itu ngadu. Ya Rasulullah, ini Salman Al-Farisi ini gimana kok saya ini nggak dikasih nafkah ya Rasulullah. Sekarang ini sudah wiritan terus di masjid, nggak pernah pulang balik makan, balik lagi ke masjid, nggak pernah kerja ya Rasulullah. Dipanggil Salman, keliru ini. Yukti kulladzi haqqin aku. Itu di kitab Bulughul Maram. Jalankan kewajibanmu, kamu akan mendapatkan hakmu. Jangan kau tinggalkan kewajibanmu, maka kamu akan tidak mendapatkan hakmu. Nanti itu dirosikan. Itu tidak boleh. Jadi kalau kita itu dijadikan oleh Allah sebagai apa kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lah awe disyukur, nikmatnya ditambah. Duitnya ditambah loh ya, nikmatnya ditambah. Umpamanya sebagai pedagang disyukuri saja kan. Nanti ditambah nikmatnya, entah anaknya itu jadi anak yang soleh, entah suaminya itu setia, entah rezekinya yang ditambah, saya nggak tahu. Tapi bahasanya di situ nikmatnya akan ditambah, bukan duitnya ditambah, bukan. Paham ya? Jadi awal dhewe ayo bareng-bareng jadi wong syukur. Saya ini juga gitu sama, ya. Umpamanya saya membicarakan tentang uang makan itu bukan berarti saya nggak syukur, ya. Itu saya sudah bersyukur. Sampai anaknya ngaji itu saya sudah senang. Gelem ngaji itu aku senang. Nanti, pun, itu sebelum sampai ini masalah kita lanjutkan ini. Kira-kira enten sing boten paham iki keterangan kula? Pun paham? Enggak ada pertanyaan? Ibu-ibu? Enggak ada sing takoni? Bapak-bapak boten? Mboten. Monggo kita lanjutkan niki kula panjenengan tutup. Nanti mujadah kula panjenengan njaluk wonten sampun Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, minta syafaat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bersama oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi jalan. Umpamanya jadi petani, diberi jalan yang lancar. Jadi petani, pertaniannya sukses, pertaniannya bagus. Umpamanya jadi pedagang yang lancar, ya, yang barokah rezekinya sukses. Umpamanya jadi santri, minta jadi santri yang lancar cari ilmunya, jadi santri yang sukses, ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ayo ya kita hafal, baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Terus bapak-bapak itu yang sudah lancar mengikuti saya. Ya Syafi'al Sholatu wassalam alaika nurul hadiyatana wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi ya sayyidi wa inda kulli syai'in ya Syafi'al Sholatu wassalam alaika nurul hadiyatana Aslahu al-kawati wa-qalakan wa alaih-salih wa-intalu takun bersyafi'an ya syafi'al bisolatu wassalam alaikamu Aslahu al-kawati wa-qalakan wa alaih-salih. Ayo
baca ya Sayyidi Rasulullah, ayo apa yang Bapak Ibu inginkan sampai suwankan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah, ya Rasulullah, saya minta supaya anak-anak saya jadi anak yang soleh solehah, ya Rasulullah, supaya saya diberi rezeki yang barokah, ya Rasulullah. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ayo belajar meditasi. Istilahnya orang Hindu, istilahnya orang Buddha itu meditasi. Tapi istilah orang Islam itu berdoa. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bapak-bapak. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, maka doanya akan diijabahi oleh Allah SWT. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah tidak sungguh-sungguh, maka kita dianggap sombong oleh Allah SWT. Ayo sungguh-sungguh menundukkan kepala sambil baca ya Sayyidi Rasulullah, terus batin minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong syafaati ya Rasulullah, anak saya, anak kami yang lagi mondok, suami saya yang lagi kerja, atau istri saya, semuanya dimintakan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Hatinya yang minta, mulutnya yang bicara, tapi hatinya minta, bapak-bapak. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal salam alaika rabbini wa andur musulatin ya ayyuhal salam wa andur ya ayyuhal salam wa andur asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله datang ke pondok, أشهد أن محمدا رسول الله keluarga besar pondok tidak bisa menghormati. أشهد أن محمدا رسول الله Saya حي على الصلاة sebesarnya tidak bisa menghormati. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله sama itu. Jadi kalau ada apa-apa yang disampaikan umumnya tadi, jangan langsung percaya dengan anaknya, gitu ya. Jangan langsung anak yang ngomong langsung percaya. Gitu. Diiyani aja sampai langsung datang ke pondok atau mungkin sampai SMS umum. Gitu. Tapi yang bagus itu datang ke pondok. Jadi langsung jangan ditanggapi anaknya, supaya anak tadi itu, saya nambahin ya, supaya anak tadi itu nggak ngalem, ya sampai marahi. Jangan malah di anaknya laporan malah diunggulkan, ngono yo, sopo sing kamu. Nah, ini anaknya akhirnya merasa dibela, gitu ya. Jadi kalau didik anak itu seperti itu. Kalau makanya dia laporan apa, gitu, ya tanggung ibu, jangan langsung percaya. Harus marah sama anaknya. Kalau kamu nggak pengen dimarahi pengurus, kamu harus ikuti peraturan pondok. Nah, itu aja. Jangan gimana marahnya. Masa saya ini dipukul, nah, kan gitu kan.
terus anunya diperpanjang gitu ya. Nah, itu keliru. Ya, jangan ikut-ikut pondok yang modern. Karena di pondok kita ini pondok Sanawiyah. Pondok yang betul-betul mementingkan pendidikan, bukan mementingkan duit. Ya. Jadi sampai cukup makan itu aja udah cukup. Saya senang udah, karena nggak perlu bantu apa-apa, cuma bayar makan itu aja saya udah senang. Yang penting anak bapak ibu ngaji sekolah di sini. Jadi saya udah senang. Terus nggak usah ngaji apa-apa, cukup bayar makan tok. Nggak usah dipikirkan yang lain. Yang penting makannya. Kalau masalah jajan nomor sekian, umpamanya bapak ibu punya uang 150, lebih baik dibayarkan uang makan daripada dikasih uang jajan. Karena yang penting makannya. Kalau nanti uang makan nggak dibayar, sama dengan makan barang haram. Anak-anak yang lain bayar, yang ini enggak. Ini kan sama dengan makan barang haram ini. Karena kan harusnya dibayar tapi enggak, gitu kan? Sama dengan berasnya dari mana itu? Nah kan gitu ya. Jadi kalau bayar makan itu niatnya ngasih makan anaknya. Jangan ngasih makan saya ya. Kalau saya ini umpamanya nggak ada beras, saya udah siap tirakat, saya udah terbiasa. Yang penting anaknya itu bisa makan. Paham ya? Uang makan didahulukan daripada uang jajan. Jadi kalau belum bayar uang makan, jangan dikasih jajan dulu anaknya. Namanya punya uang 150, titipkan Mbak Ayu, ini untuk uang makan. Sisanya nanti seminggu Mbak Ayu 100, udah beres. Kalau uang makan sudah beres, baru kasih jajan. Jangan dibalik, ya. Jajannya tak lihat lu wajar, uang makannya enggak. Ini jangan, ya. Biar anaknya nanti dididik itu gampang, ilmunya cepat masuk, sama bapak ibu juga berbakti. Makanya saya heran kalau ada orang tua kok marah-marah gini marahnya. Memang Umi, anak saya itu gablek Umi, anak saya itu nakal. Nah, ini keliru ini. Bukan anaknya sendiri kok didoakan nakal. Berarti kalau anaknya itu nakal, berarti orang tuanya ya mbahnya nakal gitu loh. Jadi kalau ngomong sama anak itu jangan gitu. Jangan ngomong anak saya itu bandel Umi. Jangan. Ya. Kalau bisa anak saya itu pinter Umi, anak saya itu soleh, begitu loh. Ya. Jangan ngomong anak saya itu nakal, anak saya itu bandel. Ada loh seperti itu. Ya. Anaknya minggat gitu ya, minggat dari pondok. Telepon. Jadi saya dengar sendiri. Maaf Umi, anak saya itu memang bandel Umi. Lihat loh. Aku yang mikir. Anaknya dibandel-bandelkan hasil dari sopo, ya kan gitu kan. Jadi nggak usah ya. Jadi kalau ada apa-apa nggak usah anak itu dibandel-bandelkan itu nggak usah. Mendingan sampai minta doa sama uminya atau sama saya apa, biar anak saya gimana, saya minta doa gimana gitu loh, itu yang bagus. Ya, ya ini namanya mondok. Gitu. Jadi mondok itu ya seperti ini. Ya. Pasti ada masalah mondok itu. Kalau nggak ada masalah dengan temannya, dengan saudaranya, itu biasa, nggak usah dimasukkan ke hati Bu. Biasa. Jangankan anak, sampai aja kadang-kadang ada masalah sama tetangga, ya toh? Benar loh, jadi nggak usah dibesarkan. Apalagi masih anak-anak, aduh. Itu loh Pak Ubin kemarin tak ajak ke Jawa itu, tak ajak melihat anak saya yang Gus Ipa itu. Begitu saya nyampe, saya nggak langsung ketemu Gus Ipa. Saya sembunyi di kamar, tak lihat Gus Ipa lagi ngapain gitu kan. Nggak saya langsung, saya perlu itu enggak. Nah Pak Ubi tak suruh lihat, Pak Ubi coba sama lihat itu anak pondok kehidupannya bagaimana. Pak Ubi ya, gitu ya Pak ya. Ada yang tendang-tendangan, ada yang sepak-sepakan, ada yang pukul-pukulan. Iya ya seperti itu anak-anak itu. Nah kalau sama lihat terus sama masukkan dalam hati, ya kita jadi anak kecil lagi nanti. Pak Ubi tetap bilang gitu, bapaknya Kang Ubaid. Tak suruh lihat, anak-anak itu ada yang sabu-sabuan gini Pak. Ini kalau kita tanggapnya serius, anak-anak seperti ini, nanti laporan namanya, anak yang disaduk, terus laporan. Pak, saya disaduk, saya sama teman saya Pak. Padahal waktu saya buat lagi bermain. Itu jadi nggak usah percaya.
Biar kehidupan anak, biar anak yang jalan. Gitu. Anak sampai rajin cari duit untuk nafkahi suami, untuk nafkahi anak istri. Cukup sampai fokus cari duit. Di sini serahkan sama umi sama abah. Itu namanya mondok. Nanti kalau anaknya sakit, kan udah dibilangin tadi sama umi. Tinggal SMS saja, umi kabarnya anak saya kok sakit. Umi itu gerak, saya gerak, nggak mungkin. Kalau ngomong pasti tahu. Ya, gitu loh. Itu namanya mondok. Beda dengan kos. Kalau kos itu yang penting bayar, kosnya udah senang. Ya, nggak tahu menang dia ngapain, itu nggak ngurus. Itu kalau kos-kosan. Tapi kalau mondok itu beda. Karena mondok itu kiai itu sama dengan orang tua. Lu bener loh, apalagi kiai Salafiyah kayak saya ini. Sedangkan kiai-kiai modern yang masuk pondok berapa juta itu aja kadang-kadang masih diobatkan, apalagi yang Salafiyah murni seperti saya ini. Jadi paham ya? Ayo sekarang berpikir yang realistis ya. Jadi kalau kehidupan anak yang biarin anak yang menjalankan. Saya fokus cari duit. Kalau ada apa-apa biar apa sama umi yang turun tangan. Sudah paham ya? Insya Allah selamat itu. Nah kadang-kadang ada itu anaknya maunya laporan, saya dipukul sama pengurus, langsung ditanggapi gitu. Harusnya kan kalau kamu nggak pengen dipukul sama pengurus, kamu harus nurut di pondoknya. Waktunya sekolah, waktunya ngaji. Udah balik pondok. Gak mungkin anak tadi akan minggat lagi. Saya jamin itu. Karena mikir anaknya. Nanti kalau saya minggat pasti dimarahi sama bapak sama ibu di rumah. Saya suka. Tapi kalau, jadi kamu dipukul. Benar, saya tak telepon ini. Kenapa umi kok dipukul? Lah, udah. Anak merasa dibela akhirnya. Ada apa-apa minggat, ada apa-apa minggat gitu. Akhirnya nggak jadi anak yang soleh lagi. Pokoknya serahkan abah sama umi. Karena saya sama uminya di sini sudah merasa anak sendiri. Kalau nggak makan dicari, gitu. Ditanya kata kamu udah makan belum? Belum apa? Makan. Itu. Kalau nggak masuk ditanya, kenapa kamu nggak masuk? Sakit apa? Iya kan, sur, diobatin sur. Kan gitu tuh biasanya. Nggak usah takut gitu. Biarin anak menjalankan kehidupannya cari ilmu, bapak itu fokus cari duit. Dari sini omongan saya begitu. Lek sampai percaya sampai pulau ya, pulau ini ngomong kita gitu. Yang saya baca Quran, di Quran itu sudah ada keterangan saya ini. Di hadis sudah ada. Bahkan di kitab-kitab sudah ada. Barang siapa yang berkata kepada gurunya, 5, ngapo, kenapa? Hatinya itu berundang gitu kepada kiainya, lam yuflih, dia tidak akan manfaat ilmunya. Oke. Saking kula, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Karim Muhammad Ridwan, kami haturkan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Semoga